Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hadir semua aja sudah. Coba Bapak absen dulu satu persatu. Ahmad Haji Ainun Rizki. Ya, ada. Muhammad Mirja. Mana tangannya angkat? Ya, ada. Nur Hairatina Tunita Karamah. Ya, ada. Kemudian M Rizky Paris Dede. Ya, ada. Kemudian Zaini Rahman. Ya, bagus Zaini Rahman. Zahwa Kaila Ramadina. Ya, bagus. Alhamdulillah hari ini semua siswa kelas 3 hadir. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu supaya pelajaran kita hari ini mendapat berkah dan ilmu yang bermanfaat. Semuanya ikuti Bapak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih. Kemudian sesudah kita berdoa tadi, alangkah baiknya kita dahulu menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Rasa nasionalisme kita yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Bapak manokan videonya dulu. Sebelum Bapak memutar video lagu Indonesia Raya, diharapkan siswa semuanya menyanyikan dengan semangat. Kenapa? Karena untuk merdeka Indonesia banyak mengorbankan, banyak pahlawan yang gugur untuk supaya Indonesia merdeka. Bayangkan, pada waktu dulu kita hanya menggunakan bambu runcing. Kalaunya penjajah sudah menggunakan senjata. Tapi karena dengan semangat dan tekad, akhirnya walaupun dengan bambu runcing, kita tetap merdeka pada tahun tanggal berapa? 17? Ya, 17 Agustus tahun? Benar, berarti 17 Agustus tahun 45. Oke, Bapak akan memutarkan videonya. Tolong semuanya menyanyinya dengan semangat. Siap? Ya. Ulang, siapnya kurang kompak. Siap? Siap. Bagus, kita menyanyikan dulu lah. Perhatikan layarnya. Nah, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua
Mudah-mudahan rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia semakin bertambah. Baiklah, semuanya sebelum kita memulai pelajaran dulu, Bapak ingin menanya satu persatu dulu. Bapak tanya dulu dari Paris. Tadi Paris sebelum pergi ke sekolah apa yang dikerjakan di rumah Paris? Ada yang dikerjakan. Tapi mandi apa Paris? Ya, bagus. Artinya sebelum pergi ke sekolah, kita diusahakan harus bersih dulu, harus mandi supaya segar. Jadi pelajaran semangat. Kemudian si Rizky, Ki, sebelum pergi ke sekolah tadi apa yang dikerjakan Ki? Iya mandi, selain mandi apa lagi Ki ya juga? Bagus. Nah, artinya Rizky setelah sebelum berangkat ke sekolah, Rizky mandi dulu, ditambah makan. Nah, makan untuk apa? Supaya kita anyangan jujur. Supaya kita bersemangat. Mandi itulah supaya kita bersemangat, kita ditambah makan, lalu kita bertambah tenaga. Jadi belajar fokus. Nah, kemudian Mirja. Mirja sebelum berangkat ke sekolah tadi apa yang dilakukan Mirja? Mandi, makan. Ada lagi? Itu aja. Ya, artinya si Mirja tadi mandi dan makan. Ya, Mirja mandi dan makan, bersih dan sehat supaya belajar. Oke. Selanjutnya Nana, apa yang dikerjakan sebelum ke sekolah Nana? Banyak ini kegiatan Nana. Imba mandi Nana, makan. Imba makan main HP. Ganti baju. Ya bagus. Cuma Nana kalau main HP jangan terlalu lama. Karena malas belajarnya Nana. Bagus. Seperlunya aja dan berapa kayak itu supaya jangan terlalu banyak main HP. Bagus. Selanjutnya Zaini, apa yang Zaini lakukan sebelum berangkat sekolah Zaini? Makan, mandi, minum. Waduh, bujur. Ya benar sekali. Tambahan minum punya Zaini. Jadi Zaini mandi, setelah mandi makan, baru minum. Jadi supaya jangan haus sesekolahan. Nah kemudian si Jawa, apa aja yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah Jawa? Mandi, makan, minum, apa lagi? Belajar. Berarti kalau nih Jawa lah makan, mandi dulu. Setelah mandi makan ya jalan, kemudian minum dan sebelum berangkat sekolah membuka-buka buku dulu pelajaran hari ini apa-apa aja ya. Dan ada tambahan juga lah, diusahakan sebelum berangkat ke sekolah mandi dulu, kemudian makan dan jangan lupa salim tangan orang tua. Nah, itu jangan lupa lah. Salim tangan orang tua, dicium tangannya lah. Itu tanda bahwa kita sayang kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua. Kemudian ingatkan itulah. Lalu perhatikan slide atau gambar yang ada di depan. Perhatikan. Kita hari ini belajar materi pelajaran kelas 3, tema 3 dengan judul benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 2 dan muatan pelajaran. Muatan pelajarannya ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan PKM. Silakan buka bukunya halaman 183. 85. Nah,
Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau menyampaikan dulu. Hari ini kita pembelajarannya pertama dulu menyimak video tentang perubahan wujud benda. Menyimak video tentang perubahan wujud benda. Ini yang Bapak putar karena videonya tentang membuat gulali sama yang ada di buku. Jadi perubahan benda dari benda padat kena menjadi cair, dari apa semuanya. Kemudian yang kedua kena membuat pertanyaan menggunakan kata apa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pelajaran PKN-nya itu ada keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari, membuat cerita tentang kegiatan tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya, perhatikan, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan wacana dengan menggunakan kata yang tepat. Berarti Bu Anfian akan membuat pertanyaan menggunakan kata di mana, apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian siswa dapat menganalisis informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan secara licik kayak gulali tadi. Kemudian siswa dapat menyajikan informasi yang berdasarkan wacana dengan tepat. Selanjutnya, siswa dapat mengemukakan makna sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekitar dengan benar. Kemudian siswa dapat menentukan jenis-jenis kegiatan tolong-menolong untuk pelajaran PKN-nya. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat menyanyikan cerita tentang aktivitas tolong-menolong dalam lingkungan keluarga dengan bahasa yang santun dan percaya diri. Selanjutnya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, perhatikan. Bahasa Indonesia, perhatikan Pak slide atau papan layar Bapak. Ada beberapa penganan. Tempo dulu. Pengenan itu artinya makanan. Tapi di sini penganan karena bahasa makanan tradisional. Yang sekarang sudah jarang ditemui. Jadi banyak kita bisa makanan. Jenis-jenis makanan itu apa aja? Kayak gado itu jenis-jenis makanan. Nasi goreng, sate, itu jenis-jenis. Ya, soto, benar. Apalagi jenis-jenis makanan? Bakso, benar. Laksa, benar. Itu termasuk mie ayam, benar. Itu termasuk makanan-makanan. Mie goreng, benar. Mihun, ayo terima Bapak. Yang boleh cukup dulu. Contoh pangan tersebut, salah satu contohnya adalah gulali. Nah, hari ini kita membahas salah satu makanan. Banyak tadi makanan. Ada mie ayam, ada mie goreng, ada sate, ada soto, jenana tadi. Apalagi sih? Bakso udah sih, Paris. Nah, tapi hari ini kita membahas tentang gulali. Jadi Bapak minta semua siswa tolong simak video gulali ini. Perhatikan semuanya, tolong simak video gulali. Bapak akan memutarkannya cara pembuatan gulali warna-warni. Jadi hari ini kita menyampaikan materi perubahan wujud benda di sekitarku. Perhatikan semuanya, Bapak putarlah, perhatikanlah. Cara membuat gulali, perhatikan.
setelah melihat video yang Bapak putar tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Video tadi bercerita tentang apa? Hah? Apa? Karena ya, cara ada yang berpendapat cara membuat permen. Kemudian Paris apa Paris? Ya, cara membuat gulali. Ada cara membuat gulali. Kemudian kalau Nana apa Nana? Tadi yang dilihat di video tadi. Oh, lollipop, ini Nana juga. Cak lollipop. Kemudian kalau Mirja apa Mirja? Hah? Lebih kira seperti ada? Ya, gulali. Kemudian ya, betul sekali. Tadi sudah Bapak putarkan, yaitu cara membuat gulali atau yang lebih dikenal lagi yaitu lollipop. Ayo, pernahlah kalian membelinya? Nah, pernah membeli. Rasanya apa? Manis. Ada nih yang pahit? Ada nih? Berarti bukan gula itu. Ya. Nah, berarti gulali itu manis. Kalaunya pahit berarti bukan gula. Kalaunya asin berarti pakai garam. Ya lah. Ya. Nah, kemudian Bapak menanya lagi. Apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Nah, pintar. Berarti ketika gula ketika gula dipanaskan, maka gula akan ketika gula dipanaskan, maka gula akan meleleh. Kemudian lihat lagi tuh. Apa yang terjadi pada gula setelah gula dibentuk? Ya, membeku atau menjadi padat. Nah, berarti kalaunya apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Meleleh. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk? Menjadi padat. Kita pulang. Apakah gula dapat berubah kembali seperti semula? Ya, pintar. Gula tidak akan kembali seperti semula lagi. Gula itu kan seperti pasir yang mengkristal. Kemudian dipanaskan lalu menjadi meleleh. Kemudian bisa kembali setelah meleleh kembali seperti gula warna putih itu? Ya, tidak bisa lagi. Berarti ingatkan, gula ketika dipanaskan akan meleleh. Kemudian gula setelah dibentuk akan memadat atau membeku. Kemudian, apakah gula dapat kembali seperti semula? Ya, pintar. Gula tidak akan kembali seperti semula. Di sini Bapak akan membagikan sebelum mungkin kita membaca dulu cerita cara membuat gulali. Nah, tadi kan sudah melihat tontonan videonya. Sekarang kita mengetahui cara membuat gulali. Silakan buka di halaman 185. Sudah? Sudah dibuka halaman 185. Ya, sudah dibuka. Syarat nih, yang ini Pak. Ini tasnya diadak di belakang aja. Nah, siap. Nah, ini. Nah. Oke. Sudah semuanya dibuka halaman 100. Sudah? Nah, yang di buku itu sama dengan yang ada di slide. Oke. Bapak akan menyuruh kalian membaca satu persatu dulu sambil dilihat. Bapak juga membuka bukunya. Ya, kita mulai membacanya dari Paris dulu. Tolong Paris dibaca, bisa yang dibaca di sini, bisa juga yang di buku, itu terserah Paris. Sampai mana?
Sampai terjadi, bro. Baca pada sebelah judul sampai terjadi. Ayo mencoba asapnya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir, rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Ya, cukup, Paris. Selanjutnya Bapak minta tolong si Rizky baca alat sampai tusuk sate, Rizky. Ya. Alat dan bahannya. Alat dan bahan 1, 50 gula pasir, 2 250 air potong, 3 turunan makanan, 4 tusuk sate. Iya, cukup. Selanjutnya Mirja, cara membuat 1 sampai 1 habis diperlukan. Mirja, cara membuat. Ada bisa. Ya, silakan. Ya, selanjutnya Nana. Cara membuat Nana, halaman 185 Nana. 1 campurkan 500 telur. Cara membuat 1, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Cukup. Selanjutnya si Jenny. 2 Jenny. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Iya, selanjutnya Jawa, silakan. Jawa, tolong dikerasi sedikit Jawa. Bapak kurang mendengar. Iya, bagus. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Baik, Bapak ulang kembali pembacanya. Lihat semuanya yang ada di slide Bapak atau di layar Bapak. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Jadi gulali itu terbuat dari gula pasir. Nah, mau apa gula merah? Bisa aja, cuma jarang itu membuatnya pakai gula merah. Biasanya pakai gula pasir. Kemudian rasa gulali manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Kita sudah tadi mencermati ini tadi. Apa yang terjadi pada gula dipanaskan? Mencair. Apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk? Menjadi padat. Kemudian apakah gula dapat berubah kembali seperti semula? Nah, itu sudah kita sudah tahu. Nah, kemudian alat dan bahannya. Ini kalau kita mau membuat gulali, pasti ada alatnya dan pasti ada bahan yang kita perlukan. Yaitu pertama dulu 500 gram gula pasir. Nah, 500 gram gula pasirnya. Kemudian yang kedua 250 air matang. Ini kedua. Kemudian pewarna makanan. Nah, jadi diwarnai gulali itu juga. Bukan berarti kalau ini sudah dilelehkan gulanya kemudian dibentuk langsung berwarna-warni. Tidak bisa itu. Itu harus ada zat pewarna, cuma jangan sembarangan zat pewarnanya, zat pewarna yang sehat. Kemudian yang terakhir tusuk sate. Untuk apa tusuk sate? Bukan untuk sate ayam, lain. Ini untuk membuat gulali pegangannya, untuk membuat lollipop. Kan ada pegangannya ya. Kemudian cara membuatnya perhatikan. Campurkan 500 gula pasir dulu, gula pasir dulu campurkan. Kemudian air matang, jadi gula pasir, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Itu berarti direbus, ya? Itu dulu. Nah, kemudian meleleh. Aduk campur sedikit, kemudian panaskan di atas api sedang. Jadi panaskan, aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan
gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Berarti bukan berarti yang bulat aja terus. Tergantung kita sukanya seperti apa yuk. Bisa juga dibikin seperti hati, bisa gulali itulah. Jadi macam-macam tergantung cetakannya. Nah kemudian perhatikan membuat pertanyaan. Ini yang akan menjadi tugas kita hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Membuat pertanyaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan. Pertama dulu, perhatikan. Pertama, penggunaan kata tanya di awal kalimat tanya dan penggunaan kata tanya di setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, yang kita gunakan kalimat tanya apa-apa aja. Kita contohkan. 1. Membuat kalimat tanya. 1. Kata apa yang pakai? Siapa? Nah, perhatikan. Ya, lihat di slide atau di gambar bapak. Kita membahas siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Contoh. Siapa kamu? Nah, jadi benar. Ya, tepuk tangan begini loh, nah. Tepuk tangan. Iya. Siapa? Kemudian ada apa lagi? Apa, Rizky? Hah? Lebih keras, Rizky. Siapa yang membuat lollipop? Iya, betul. Artinya bila pertanyaannya siapa, itu digunakan untuk menanyakan nama. Siapa dia? Paris. Siapa dia? Nana. Atau siapa kamu? Jaini. Artinya menunjukkan menanyakan nama. Kemudian yang kedua apa itu? Kapan? Nah, ya. Coba tulis. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Contoh. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Iya. Kenapa? Kapan kamu? Ya, kapan kamu pergi ke sekolah? Berarti menanyakan waktu. Kalau siapa tadi menanyakan nama. Kalau kapan menanyakan waktu. Nah, nyatakan contoh. Kapan kamu ke pasar sore tadi? Halo? Kapan kamu main game? Nah, sebelum pergi ke sekolah. Berarti bila kapan kamu mandi tadi? Iya, subuh tadi. Kapan kamu makan? Tadi pagi tadi. Ya. Bila kapan menanyakan waktu. Bila kapan menanyakan waktu, nyatakan. Nah, sudah mengertilah siapa dan kapan. Selanjutnya kembali kita menggunakan kata di mana. Kita mulai. 3. Di. Bisa lah di atas langit tinggian. Berarti kalau di atas langit itu sipahnya kawan. Sepedanya terbang. Nah, oke, lanjutkan. Yang ketiga itu di mana. Nah, perhatikan. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, berarti kalau pertanyaannya di mana, pasti jawabannya tempat. Contoh. Nah, di manakah rumah kamu jadi ini? Di mana, Nak? Nah, Nak kan ingat rumah sendiri? Ya, bagus. Lain di atas langit, loh. Bagus. Artinya kalau di mana itu menanyakan kalau di mana itu menanyakan tempat tinggal. Nah, selanjutnya perhatikan.
Ada lagi berapa? Nah, tulis. Bapak tuliskan. Berapakah umur kamu? Nah, berapakah Pak? Ini. Berapakah umur? Bagus. Berapakah umur kamu? Berapakah ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Berapakah umur kamu? Nah, berapa jumlah mata kamu? Bagus. Berapa jumlah jari kamu? Bagus. Berarti kata berapa di sini itu menanyakan jumlah. Berapakah adik kamu? Iya, 1. Jangan sampai berapa. Berarti berapakah itu menanyakan jumlah. Nah, kemudian Bapak ulang kembali sebelum kita melanjutkan lagi dong. Siapa, kapan, di mana, berapa. Kemudian apa? Nah, ini ada apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal? Contoh, Bapak tulis supaya ingat. Apa? Apa di sini digunakan untuk menanyakan benda yang atau sesuatu hal. Contoh, titik. Apa yang kamu bawa? Tas. Bagus. Artinya menanyakan sesuatu hal. Apa yang kamu bawa? Ada lagi yang lain? Apa yang kamu lakukan semalam? Hah? Main game? Oh, main game taruh. Apa yang kamu lakukan malam tadi? Tadi malam? Iya, bagus. Apa yang kamu lakukan semalam? Mau TV seharian? Waduh, ya bagus. Tapi kata TV ini jangan terlalu sering melihatlah. Diberi batas waktu supaya belajar ada juga lah. Jangan TV. Setelah TV main game, TV main game. Lah, jangan. Harus ada waktu kita untuk belajar. Yang terakhir menggunakan kata mengapa di sini digunakan menanyakan sebab. Jadi bila ditelepon, ya mengapa kau tidak sekolah? Wah, karena PPKM. Mengapa kamu tidak makan, anak? Contoh. Karena tidak lapar aja, anak. Paris, mengapa kamu tampan? Karena tidak jelek lah. Nah, ya oke. Jadi hari ini tadi kita ingatlah belajarnya siapa, kapan, di mana, berapa, apa, mengapa. Ini kalimat yang dibuat untuk menanyakan. Mengertilah sudah? Bila sudah mengerti, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Sebelum kita latih, Bapak akan membagi 2 kelompok sebelum kita latihan. Oke. Bapak akan membagi 2 kelompok, tapi sebenarnya 2 penggunaan huruf kita huruf besar digunakan untuk menulis huruf pertama pada awal kalimat tanya nama orang. Oke, perhatikan. Bapak akan membagi kelompok karena ini kelas 3 cuma 6 orang. Jadi Bapak buat 2 kelompok saja. Nah, 2 kelompok ini Bapak minta yang ini aja nah. Yang 3 di sini ke sana, yang 3 di sini ke sini. Silakan kursinya merapat. Silakan merapat sana. Sampai sana Mirja merapat bersama teman yang sana. Iya ke sana, Mirja ke sana. Nana ke sana. Nah, kemudian
Bapak akan membagi ILKPD. ILKPD itu jadi kita latihan siswa. ILKPD lembar kerja peserta didik. Di sini Bapak akan membagikan Bapak akan membagikan satu persatu. Nih bertiga ya berkelompok Pak. Tulis nama kelompoknya nih, kelompok satu di sini. Kemudian yang ini kelompok kedua. Pak. Jadi kelompok satu di sini. Ini kita menjelaskan. Nah, kelompok dua di sini. Nah, sebelum menjawab dulu, Bapak akan menjelaskan cara mengerjakannya. Oke, perhatikan. Perhatikan semuanya. Nah, di situ ada muatan pelajaran. Berarti pelajarannya iya. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Tahu orang sudah nggak berbagi tadi di sini? Belum ada kan? Belum ada. Iya, satu berkelompok, itu berkelompok bertiga. Satu tapi berkelompok bertiga. Nah, ini bertiga ngerti nah? Ini satu kelompok. Ya. Di sini satu kelompok juga. Oke, Bapak jelaskan. Muatannya di situ perhatikan. Muatannya bahasa Indonesia. Tulis Nana. Ada pulpennya Nana. Ini terserah. Bisa Nana, bisa si Jenny terserah. Yang penting berkelompok. Di sini tulis muatannya bahasa Indonesia. Ya. Nah, kelasnya kelas 3. Iya. Kelas 3. Bagus. Kemudian langsung nama kelompok di sini dua kelompoknya. Besoknya di sini. Langsung. Ya, nama kelompoknya kelompok 1 di sini. Ya. Sudah, sudah dua. Kemudian anggotanya, nah silakan anggota bisa nama panggilan tidak bisa salah. Silakan nama panggilan boleh siapa dia? Najwa, Jaini, Nana, boleh. Nah, Nana silakan Nana teruskan Nana. Nah, di sini Nana, nama dia, ini Jawa. Sudah, oke. Ini nama Paris. Kemudian setelah Paris, Rizky atau Rizky kan dulu. Rizky, Paris, hanya Mirja silakan bukan Mirja, ya. Perhatikan. Sudahkah? Namun Bapak jelaskan langkah-langkah cara menjawabnya. Sudah? Ya, teruskan. Jawab deh. Ya. Ya, selanjutnya 1. Bacalah wacana berjudul Asiknya Membuat Gulali. Dipin membaca dulu Asiknya Membuat Gulali. Kemudian setelah Asiknya Membuat Gulali, lalu buatlah pertanyaan yang mengenai gulali tadi menggunakan kata ini. Yang mana kata terserah? Yang ini? Yang mana kah? Nah, kemudian ini perhatikan. Yang ininya aja, yang kotaknya jangan diisi, nanti ditukarkan teman yang menjawabnya. Tugasnya membuat pertanyaan saja. Nah, tugasnya membuat pertanyaan saja. Tugasnya membuat pertanyaan saja, kemudian tugasnya membuat pertanyaan saja. Setelah membuat pertanyaan jangan dijawab. Nah, yang menjawab nanti ditukarkan. Pian membuat pertanyaan ditukarkan ke sini. Nah, nanti kelompok 1 yang menjawab kelompok 2, kelompok 2 yang menjawab kelompok 1. Nah, ingat pertanyaan, ingat menggunakan kata yang ada di papanku. Itu tulis apa tadi? Siapa? Kapan? Di mana?
Berapa apa? Nah. Jangan. Pertanyaannya sesuai teks yang ini lah. Sesuai teks, jangan yang lain. Sesuai teks. Nah, perhatikan. Nah ini sesuai teks seperti buku. Jangan pertanyaan kapan kamu main bola, lain. Yang sesuai teks. Nah, kemudian ya silakan kerjakan dulu. Jangan dijawablah pertanyaannya saja. Nanti pertanyaan kelompok 1 dijawab kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 dijawab kelompok 1. Nah, perhatikan. Ya, silakan kerjakan. Bapak beri waktu dulu. Bapak beri waktu, silakan. Pertanyaannya di sini, tuh pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di sini. Nah, seperti apa ini? Nah, pertanyaannya ini jangan dijawab lah. Yang jawab kena kelompok 2. Nah, pertanyaannya apakah kembali itu? Kemudian bagaimana? Nah, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, apakah? Di sini di atasnya jawabnya di sini. Bujur, berapa barang? Bujur, teruskan. Benar aja, benar. Teruskan, pulang yang kedua. Ya, silakan kerjakan. Bapak sambil menunggu. Jangan dijawab. Itu punya Bapak. Pian tugasnya membuat pertanyaan saja. Wah, biar dia tertawa melihat ya. Ayo, Ki, semangat, Ki. Ya, silakan. Yang ini spesial, yang ini jangan yang lain. Pembahasan kita gulali, jangan yang lain. Karena tema kita hari ini gulali. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan, silakan. Nah, silakan kerjakan, ditulis
Ingatlah jawabannya jangan ditulis. Jawabannya cuma soalnya aja. Nanti soalnya ditukar ke kelompok yang lain. Yang berkotak jangan dijawab, yang berkotak terus jawaban. Pian soalnya aja, itu soalnya. Ya itu. Ya tulis. Yang tadi ditulis lah. Bilanya tidak bisa silakan tanyakan Bapak lah. Ya belum, coba pikirkan sebentar. Waktu Bapak. Ya, silakan kerjakan. Bila ada yang tidak paham, silakan tanya yang Bapak. Nah, ini kira ditulis di persoalan. Nah, jawaban jangan. Nah, bila ada yang tidak paham, silakan tanya yang Bapak. Soalnya jangan dijawab tuh soalnya. Ingat yang jangan di kotak lah, yang di luar kotak supaya kawan bisa menjawab. Ya, yang sini mana? Silakan Bapak tunggulah, jangan lama-lama lah, nanti kita tukarkan supaya teman yang lain bisa menjawab. Silakan mendekat tuh mas, sama ada yang sulit kan? Bila sudahnya, baru kita tukarkan dengan teman. Namanya boleh boleh. Kalau salah, kalau yang pakai pensil silakan dihom. Sebelum ditukarkan bersama ke teman.
tunggu dulu, belum teman lagi, sebentar lagi, sambil dikoreksi. Benar tidaknya, sambil dikoreksi, sambil. Lihat sambil. Ya silakan yang di belakangnya lagi, yang di belakangnya sambil dilihat dulu ada itu. Yang untuk tuliskan perubahan wujud terjadi selama pembuatan gulali. Ya, yang ini seperti ini apa ya ada. Tunggu. Ya silakan dijawab juga. Ya silakan dilihat dulu, silakan dilihat sambil. Ya ditulis juga. Ditulis. Ya, yang IPA tadi ditulis. Nah, perhatikan. Itu tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Nah, tadi kan apa yang terjadi gula ketika dipanaskan, apa yang terjadi, kemudian apa yang terjadi pada gula setelah dibentuk. Nah, kemudian apakah gula dapat berubah menjadi seperti semula? Ini dijawab. Nah, perhatikan sambil dijawab mengerti sudah mulai. Mengerti sudah cara jawabnya. Nana sudah mengerti juga. Ya silakan kerjakan.
10 menit lagi berbagi waktu lah. 10 menit. Cepat. Nyaman kita jawab ditukarkan sama teman-teman. Tulis satu kisahnya. Kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan kepada Bapak. Sudah kah? Sudah. Ayo kita tukarkan kepada kelompok lain. Jadi kelompok lain bertugas menjawab. Kalau hanya mempraktikkan saja apa yang sudah Bapak jelaskan di depan, insya Allah dapat saja menjawabnya karena ini sudah cukup mudah. Sudah. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Banyak lagi? Ya, oke. Kelompok 1 sudah? Tunggu, kelompok 2 satu lagi aja. Habis ini kita tukarkan. Ya, yang penting paham. Yang penting paham.
Ya, oke, Bapak jelaskan. Ya. Ya. Bila dia tidak paham, silakan tanyakan lagi kembali ke Bapak. Ya. Sudahkah kelompok 1 itu tunggu dulu kelompok 1 lah. Kelompok 2 sebentar lagi selesai. Jadi dia ini maju bertanya sudah. Ya sudah. Silakan tukarkan sini. Tajam. Sudah. Aduh, sarkan itu. Ya sudahkah? Ya silakan kita kumpul kita ke pelajaran selanjutnya. Ya. Bapak lihat dulu kelompok 1 cara jawabnya. Wah bagus, sudah mulai paham kelompok 1. Ya. Bapak lihat kelompok 2-nya. Sini kelompok 2. Tulis dulu sebentar lagi. Ya. Ya selesai. Nah kemudian kita ke pelajaran selanjutnya. Ini kita nanti Bapak simpan dulu. Kita ke pelajaran selanjutnya. Kita mulai pelajaran PKN. Kita mulai, perhatikan slide yang ada Bapak tampilkan. Perhatikan PKN sikap bersatu. Setelah kita belajar mengenai apa, siapa, kapan, di mana, kemudian mengapa, kita kembali ke PKN yaitu sikap bersatu. Selanjutnya perhatikan sikap bersatu. Ya kita mulai. Nah, Bapak minta tolong bacakan si Nana dulu yang PKN. Nana, Bapak besar Nana supaya Nana bisa membaca. Nah, silakan baca Nana, lebih keras Nana suaranya. Ada. Nanti Bapak stop. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sembarang sampai Merauke. Namun keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam pemusyawaratan umum antara masyarakat satu dengan yang lain, sama seperti budaya nasional kita, yaitu Ya, cukup Nana. Nah, selanjutnya sampai di situ balikin Nana lah. Sampai disingkat deh. nege. Iyalah negara ini. Selanjutnya sebaliknya Bapak minta ya silakan si Jenny. Jenny. Oh, Jenny. Sebaiknya keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat Mempererat antar masyarakat satu dengan yang lainnya. cukup. Selanjutnya Paris. Baca Paris, lainnya sini Paris. Sama seperti semboyan Paris. Lebih keras Paris.
Kesatuan negara. Negara meskipun latar belakang yang beragam. Cukup. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat. Mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran beragam di rumah. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keberagaman suku bangsa budaya, tidak merendahkan adat istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Selanjutnya, perhatikan. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap bersatu di situ apa-apa? Menjaga silaturahmi. Perhatikan, menjaga silaturahmi sesama manusia meskipun berbeda agama. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus jangan juga mengejek agama lain loh. Biarpun kan di agama kita ini sebenarnya ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, banyak lagi yang lainnya agama. Walaupun tidak tercatat di negara, tapi banyak agama. Kemudian yang kedua, saling membantu dalam pekerjaan rumah. Artinya kita harus tolong menolong di rumah. Tolong kepada di rumah, Rifki. Di rumah kita harus saling tolong menolong, Rifki lah. Contoh, perhatikan semuanya perhatikan. Tolong menolong di rumah seperti apa? Ya, seperti ibu membantu. Tulisannya itu kalau yang gambar yang ini dijawab, yang ini. Nah, yang ini bila sudah biodata yang ini. Nih. Nah. Perhatikan. Yang inilah. Nah, itu ada 3 jawabannya. Tiga jawabannya ada. Contoh. Baca tuliskan. Di lingkungan keluarga dulu. Perhatikan gambar satu. Nah, gambar satu ini di lingkungan mana? Nah, berarti di lingkungan keluarga. Ini 3 butir jawabannya. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama di mana dulu? Di lingkungan keluarga yang pertama. Yang kedua di mana yang kedua? Lingkungan apa pula keluarga? Ya, yang kedua lingkungan keluarga pulang. Yang ketiga di lingkungan apa? Ya, pintar di lingkungan sekolah. Yang keempat, ya di lingkungan keluarga pulang. Karena apa? Karena mencuci kendaraan, membantu ayah. Selanjutnya, nah, kalau yang ini di mana? Ya, di lingkungan masyarakat. Kalau yang ini lingkungan sekolah. Kalau yang ini ya, kalau yang ini lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat. Yang ini di mana nih? Di lingkungan masyarakat. Ya, sudah kamu menjawab, gimana langsung dikumpul? Ayo kita jawab. Ya, silakan. Ya, habis sudah. Ya, Bapak lihat, coba kelompok 2 sudah selesai kerjakan. Ya, sudah selesai. Ya, bagus kelompok 2. Oke. Nah. Ya, sudah selesai kelompok 1. Ya, bagus kelompok 1 selesai. Nah, Bapak lihat ini cara menjawab itu sudah bisa membagi antara di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian
Ini ada lagi Bapak membagi soal yang untuk pembelajaran soal evaluasi. Ya, silakan diisi lagi kembali. Ini soal evaluasi gabungan pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Silakan. Sudah selesai, Pak Angga. Ya, bagus sudah kelompok 2. Ya, kelompok 2 bagus. Wah, sudah mulai mengerti ini pembelajaran antara bahasa Indonesia dan PKN yang kita pelajari ini. Coba kelompok 1 mana nih? Bapak lihat. Tadi cukup serius sudah mengerjakannya. Oh, bagus. Oh, kelompok 1 bagus juga sudah mulai paham antara pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN hari ini. Baiklah. Selanjutnya Bapak ingin menanya dulu setelah kita belajar. Sebelumnya dulu Bapak akan memberi tugas dulu, tugas di rumah. Tugas di rumah kayaknya untuk PR. Nah, ini untuk PR. Cerita Ido, selanjutnya kemudian baca ini tugas di rumah. Tugas minggu depan maksudnya, untuk yang minggu depan. Nah, ya. Habis lo, perhatikan semuanya, duduk. Jenny duduk, Jenny duduk. Bagaimana perasaan kalian hari ini tadi belajar? Ya, cukup senang lah sudah. Senang sekali, alhamdulillah. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa-apa aja yang kita pelajari hari ini? Ada Nana bisa menyimpulkan apa-apa tadi pelajaran kita hari ini? Tentang apa-apa saja tadi? Bahasa Indonesia tentang apa Nana? Pembelajaran kita? Ya, tentang gulali. Kemudian membuat apa lagi? Ya, membuat liput. Nana ingat sekali liput. Rupanya Nana tukang penyenaran gulali. Apa lagi? Wah, tahu lagi Nana. Tahu Jawa. Kesimpulan ini. Apa-apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Bapak akan menyimpulkan kembali. Coba semuanya dengarkan. Hari ini tadi kita belajar 2 muatan mata pelajaran. 1 bahasa Indonesia, yang kedua PKN. Yang bahasa Indonesia tadi kita belajar masalah gulali, kemudian masalah gulali. Setelah masalah gulali ada lagi kembali tentang pemanasan, tentang gulali yang dipanaskan bagaimana, apa yang terjadi. Kemudian setelah gulali dipanaskan bisa kembali seperti semula. Nah, itu hari ini belajar. Kemudian ada juga belajar masalah kalimat tanya menggunakan kata siapa, kapan, di mana, berapa, apa, dan mengapa. Nah, itu yang untuk bahasa Indonesia. Yang untuk PKN tadi kita sudah juga belajar. Perhatikan, sudah juga kita belajar tadi masalah sikap bersatu, yaitu menjaga silaturahmi, kemudian saling membantu dalam pekerjaan dan saling bergotong royong. Nah, jadi sudah kita pelajari PKN, kesimpulannya di sini. Kemudian tadi juga Bapak tadi memberi LKPD tentang kegiatan hari-hari kita. Itu kegiatan di mana-mana aja. Bapak tadi sudah memberi gambar. Kemudian kalian menentukan kegiatan di mana saja. Ada di rumah, kemudian ada di sekolah, kemudian ada di masyarakat. Setelah itu mudah-mudahan pembelajaran hari ini dengan 2 muatan pelajaran, yaitu PKN dan bahasa Indonesia. Belum. Diulang dulu baca 2 tuh teh inget mama. Ulang, apa nih? Gimana? Belum, itu sudah direkam. Direkam dah. Mulai, selanjutnya kita baca doa dulu sebelum pulang. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita harus membaca doa dulu. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Hati-hati di jalan.